Kita punya anak, ada yang ditakdirkan keguguran, disebut dengan siqtun, ya, keguguran. Nah, keguguran ini berbagai macam, ya. Orangnya ini berbeda, ada karena sakit, dimaafkan. Dia ibaratnya kalau tetap dilanjutkan bisa membahayakan kepada dirinya ini sebagai seorang ibu, bisa membahayakannya. Maka pada waktu itu dibolehkan digugurkan karena membahayakan dirinya. Itu dikatakan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Maka menggugurkan aborsi yang semacam ini karena membahayakan dirinya dibolehkan. Tapi yang kedua, kondisi yang kedua, sengaja diaborsi karena menutup aib. Ini dihukumi, disebutkan dalam kitab Syekh Dimyat Al-Jawahir Lu'luwiyah, yang mengaborsi anak dengan sengaja, maka itu nanti dia di hari kiamat, ini siqtun, bayi yang diaborsi ini akan datang menuntut kepada pelaku tersebut dan digiring dia berkumpul dengan dosa-dosa atau para pendosa yang membunuh manusia. Jadi hukumnya sama seperti membunuh orang. Itu nanti dia datang tuh, yang aborsi nih, yaumil qiyamah mereka datang tuntut dan digiring dia sebagai dosa membunuh. Ada yang ketiga, kondisinya bukan karena sakit sengaja diaborsi, atau bukan karena aib sehingga dia aborsi, tapi karena memang kondisi daripada rahimnya yang mungkin lemah sehingga tiap kali hamil keguguran. Itu jangan berkecil hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 273 Hijriah, di dalam sunannya Rasul bersabda, "Inna siqta la yajurru ummahu bisararihi ilal jannati idza ihtasabathu." Janin yang keguguran tersebut, dia akan menarik ibunya dengan tali pusarnya masuk ke dalam surga apabila ibunya itu dia menerima ketetapan tersebut. Keguguran terus, dia tidak protes kepada Allah. Sudah, ini qadarullah, saya terima. Ya, insyaallah ini jadi tabungan di akhirat. Kata Nabi, dia akan membawa ibunya dengan tali pusarnya hingga masuk ke dalam surga apabila sang ibu tersebut menerima hal tersebut. Kemudian hadis ini memang terjadi perbincangan di kalangan para muhadditsun. Ya, qad ikhtalafa al-ulama fi sihhati hadzal hadis. Terjadi perbedaan pendapat tentang kesahihan daripada hadis tersebut. Kalau mau jujur, memang hadis ini dilemahkan oleh Imam Nawawi. Hadis ini juga dilemahkan oleh Al-Iraqi, tapi sebagian ulama menghasankan hadis tersebut. Yang penting kan hadis ini tidak berbicara masalah akidah dan masalah hukum, sehingga bisa kita ambil. Karena ada hadis yang menguatkan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, dalam sunannya. Di situ Nabi SAW meriwayatkan hadis bahwa Allah Ta'ala berfirman, ya, idza mata, dalam hadis dikatakan idza mata waladu abd, apabila ada anak seorang hamba meninggal dunia, qala Allah Ta'ala berfirman lil malaikah, kepada malaikat, qabattum walada abdi, apakah kalian telah mencabut nyawa anak dari hambaku? Fayaquluna na'am, para malaikat mengatakan benar ya Allah, kami mencabutnya. Fayaqulullah, Allah Ta'ala berfirman lagi, qabattum thamarata fuadih, apakah kalian mencabut buah hatinya? Jadi lafaz buah hati itu dari hadis. Anak biasa kan kita ibaratkan buah hati. Itu dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seorang dokter bernama Dr. Aiman Abdus Salam menulis kitab berjudul Thamaratul Fuad fi Tarbiyatil Aulad. Ya, nama kitabnya Thamaratul Fuad fi Tarbiyatil Aulad, buah hati di dalam mendidik anak. Kemudian dikatakan lagi oleh Allah Ta'ala, madza yaqulu abdi, ketika kalian mencabut nyawa anak mereka, apa yang mereka katakan? Malaikat mengatakan hamidak wastarja'ah, mereka memujimu
dan mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah senang karena mereka terima keputusannya Allah. Tidak mudah. Ya, secara manusiawi jika kita memiliki anak meninggal itu bukan hal yang mudah. Tapi disinilah pahala yang besar tersimpan. Jika kita ridho dan menerima keputusan Allah tersebut, bahkan kita menyanjung Allah pada waktu itu dan mengucapkan kalimat istirja, maka Allah Ta'ala mengatakan, wahai malaikatku, bangunlah baitan fil jannati li abdi, bangunlah satu rumah untuk hambaku di dalam surga, wasammuhu baital hamd, dan berikan nama bangunan tersebut, rumah tersebut, rumah pujian. Itu diberikan kepada orang tua yang sabar anaknya meninggal dunia. Ya, jadi ini luar biasa. Ya, para ulama ketika menjelaskan hal tersebut, ya kita harus paham bahwa semua itu bagian daripada ketetapannya Allah Ta'ala. Makanya di hadis ini ada beberapa fawaid dalam kitab Tuhfatul Ahwaz karya Syekh Al-Mubarakfuri. Intisarinya, faedah yang pertama, ada malaikat yang mencabut nyawa anak-anak secara khusus. Sebagaimana hadis tersebut, Allah bertanya, kalian mencabut nyawa? Berarti banyak malaikat. Nah, jadi malaikat ini tugasnya ada secara khusus mencabut nyawa anak-anak, ada yang khusus mencabut nyawa orang kafir, ada yang khusus mencabut nyawa orang mukmin. Karena di situ pakai kalian. Sedangkan sebagian ulama berkeyakinan malaikat pencabut nyawa hanya satu. Tapi di situ kalian banyak. Faedah yang kedua, bahwa anak yang dicabut nyawanya itu musibah terbesar bagi orang tua, tapi Allah berikan balasan kepada mereka kalau mereka bersabar. Kemudian faedah yang ketiga, kalau kita menghadapi musibah, lafadzkanlah pujian kepada Allah dan lafadzkanlah kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalimat yang keempat, kalau kita membaca kalimat tersebut, faedah yang keempat, Allah akan bangunkan rumah pujian di dalam surga untuk kita. Nah, ini kalau mau penjelasan yang lengkap tentang masalah anak, salah satu ulama sudah menulis kitabnya, Ibnul Qayyim, yang lahir 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah, berjudul Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Di situ beliau bahas persoalan tentang masalah anak-anak dari awal sampai akhir. Nah, kalau mau tahu lengkapnya baca kitab tersebut.